teman-teman, perkenalkan nama saya Ma'rifatun Hasanah dengan NIM belakang 36. Saya di sini akan menjelaskan mengenai beberapa materi yang sudah pernah kita bahas dalam pertemuan mata kuliah moderasi beragama. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertama, yaitu mengenai konsep dan hakikat moderasi beragama di Al-Quran dan Hadis. Konsep dan hakikat moderasi beragama di Al-Quran dan Hadis. Kata moderat berasal dari bahasa Inggris, yaitu moderate, artinya mengambil sikap tengah, tidak berlebih-lebihan pada satu posisi tertentu. Ia berada pada titik sikap tegak lurus dengan kebenaran. Secara bahasa, beragama berarti menganut atau memeluk agama. Secara istilah, beragama artinya menebar damai, menebar kasih sayang, kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Nah, di sini ada beberapa penjelasan mengenai moderasi beragama dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu moderasi beragama dalam keseimbangan fenomena alam, yaitu dijelaskan dalam surat Al-Mulk ayat 3. Selanjutnya yaitu ada moderasi beragama bermakna adil. Ketiga, yaitu moderasi beragama yang bermakna seimbang pola hidup. Terdapat pada surat Al-Qasas ayat 7. Selanjutnya, yaitu ada moderasi beragama dalam bersikap, yaitu dijelaskan dalam surat Al-Luqman ayat 19. Selanjutnya, yaitu moderasi beragama dalam bermoral, yaitu terdapat dalam Quran surat Asy-Syams ayat 7-9. Yang terakhir yaitu moderasi beragama dalam bangsa dan bernegara, yaitu terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Adapun moderasi beragama dalam hadis, yang pertama dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari, yaitu amalan tak cukup menyelamatkan kecuali dengan rahmat Allah. Perbaiki niat, jangan berlebihan, dan ikuti jalan tengah. Selanjutnya yaitu pada hadis riwayat Ahmad, Baihaqi, dan Al-Hakim, yaitu menjelaskan ikuti jalan tengah dalam beragama. Kelebihan dalam beragama akan merugikan. Selanjutnya yaitu hadis riwayat Muslim menjelaskan salat dan khutbah Nabi SAW dilakukan dengan seimbang atau pertengahan. Selanjutnya yaitu hadis riwayat Muslim. Pada hadis ini yaitu mengulang peringatan bahaya sikap berlebihan dalam beragama. Dan selanjutnya yaitu hadis riwayat Nasai dan Majah, yaitu hindari bersikap berlebihan dalam beragama. Umat terdahulu binasa karenanya. Selanjutnya ada pembahasan mengenai term wasatiyah dalam Al-Quran dan Hadis. Wasatiyah dalam Al-Quran, yaitu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Para ulama tafsir memiliki berbagai terhadap kata wasatoh dalam ayat tersebut. At-Tabari menafsirkan sebagai posisi tengah, menunjukkan bahwa umat Islam tidak berlebihan dan enggan dalam suatu perkara. Sedangkan Al-Mawardi menafsirkan dengan 3 makna, yaitu yang pertama, umat terbaik, berada di tengah, dan adil. Meskipun berbeda dalam arti harifah, ketiga penafsiran ini saling melengkapi. Logikanya, umat terbaik pasti adil, dan untuk mencapai keadilan diperlukan keseimbangan atau jalan tengah. Selanjutnya yaitu dalam Quran surat Al-An'am ayat 153. Ayat ini mengajak umat Islam untuk mengikuti jalan yang lurus, menjauhi berbagai aliran sesat, dan mencari pemahaman yang benar dalam rangka mencapai ketakutan dan menjaga persatuan umat ini. Ini sejalan dengan prinsip moderasi beragama. Selanjutnya ada wasatiyah dalam hadis.
ada 3 hadis yang menjelaskan, yaitu yang pertama hadis riwayat Muslim, yaitu larangan membujang total untuk beribadah. Jadi kita umat Muslim dilarang membujang total hanya karena untuk beribadah. Selanjutnya yaitu hadis riwayat Nasai, yaitu larangan sikap berlebihan dalam beragama. Yang terakhir yaitu hadis riwayat Bukhari, yaitu ajaran untuk bersikap moderat dan beragama dalam beragama. Selanjutnya ada pembahasan mengenai akulturasi dan kendala penanaman konsep moderat dalam Islam. Yang pertama yaitu ada bidang akidah, yang kedua yaitu bidang metode atau manhaj berpikir, dan yang ketiga yaitu bidang ibadah, keempat yaitu bidang syariat hukum, yang kelima yaitu bidang muamalah, yang keenam bidang politik atau siyasah syariah. Selanjutnya yang ketujuh yaitu moderat dalam pembaharuan dan ijtihad. Yang terakhir yaitu bidang akhlak dan perilaku. Adapun kendala-kendala penamaan konsep Islam moderat, yaitu yang pertama kebodohan, kedua fanatisme golongan atau tasawuf, dan yang terakhir yaitu sikap berlebihan dalam beragama. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu mengenai moderasi karakter asli agama Islam. Ada beberapa pembahasan, yaitu pembahasan pertama mengenai pendapat Rektor UIN Gus Dur Gunung Jati tentang simbol agama dalam sebuah artikel, yaitu Hugdowel. Yang kedua yaitu menciptakan moderasi yang terpadu. Selanjutnya yaitu bagaimana langkah menunjukkan moderasi yang terstruktur. Baik, pada pembahasan pertama yaitu pendapat Rektor UIN Gus Dur Gunung Jati tentang simbol agama dalam sebuah artikel Hugdowel, yaitu menyebutkan bahwa unsur doktrin agama-agama besar seperti Kristen, Islam, dan Yahudi berawal pada ribuan tahun yang lalu ketika masyarakat lebih brutal daripada kita sekarang, sehingga simbol doktrinnya memiliki aspek-aspek keibadahan. Beliau tidak sependapat total dengan pikiran Doswell di atas. Sekalipun dia menyajikan sederetan bukti ajaran agama yang olehnya dikatakan bermuatan brutalisme, seperti hukum sadis bagi homoseksual, lesbian, dan orang murtad. Selanjutnya pada pembahasan kedua yaitu menciptakan moderasi yang terpadu. Yang pertama yaitu memahami realitas. Pahami realitas multikultural Indonesia. Islam memiliki ajaran tetap atau tasabit dan fleksibel atau mutagayyirat. Selanjutnya yaitu memahami fikih, prioritas, utamakan amal, peka sosial, hindari asabiah atau tasawuf, dan perbedaan adalah rahmat. Selanjutnya itu mengedepankan prinsip kemudahan dalam beragama Islam, dan Islam memudahkan, bukan menyulitkan. Utamakan Adam al-Haraj, Taklil, dan al-Taklif, dan al-Tadaruj. Dan selanjutnya yaitu memahami teks keagamaan secara komprehensif, yaitu pahami ajaran Islam secara menyeluruh, gunakan tafsir tematik. Selanjutnya yaitu keterbukaan dalam menyikapi perbedaan ajaran, akui ketergantungan, kesamaan asal, dan tugas manusia, perbedaan adalah rahmat. Selanjutnya itu keadilan dan kebenaran, berkomitmen pada keadilan dan kebenaran dalam bertindak. Selanjutnya yaitu toleransi, anjurkan penghayatan Islam yang mendalam tanpa huluj, dan berpedoman pada akhlak luhur. Nah, selanjutnya materi pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana langkah mewujudkan moderasi yang terstruktur. Yang pertama yaitu tawasud, yang kedua tawazun, yang ketiga itidal, dan yang
keempat yaitu tasamuh, kelima musyawarah, keenam syura, ketujuh islihah, kedelapan aulawiyah, selanjutnya yaitu tatawur wa ibtikar, dan selanjutnya yaitu ada tahadur, yang terakhir yaitu wataniyah wa muwatonah. Nah, mungkin itu pembahasannya. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan 3. Baik, pada pembahasan 3 kita akan membahas mengenai membangun toleransi. Ada beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu toleransi sebagai nilai fundamental. Toleransi diartikan sebagai sikap menerima dan menghargai perbedaan, baik agama, budaya, maupun pandangan politik. Yang kedua yaitu fundamentalisme, yaitu interpretasi yang kaku terhadap doktrin agama yang cenderung menolak modernitas dan pluralisme menjadi tantangan dalam mewujudkan toleransi. Yaitu toleransi dijelaskan sebagai kuasa nilai yang membentuk kehidupan sosial dan politik yang harmonis, serta sebagai bentuk moderasi beragama yang menekankan keseimbangan dan jalan tengah dalam menjalankan ajaran agama. Selanjutnya yaitu intoleransi, yang muncul karena faktor politik, ideologi, dan kurangnya pemahaman terhadap keberagaman menjadi ancaman terhadap toleransi. Adapun peran Nahdlatul Ulama atau biasa yang kita kenal dengan NU, yaitu NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan dan toleransi kebangsaan. Melalui berbagai kegiatan keagamaan, pendidikan, dan advokasi kebijakan, NU berupaya mempertahankan nilai-nilai moderasi Islam. Yaitu tantangan yang dihadapi NU dalam menjaga toleransi meliputi penyebaran ideologi, ekstremisme, dan serangan terhadap praktik keagamaan NU. Yang terakhir, pembahasan terakhir yaitu mengenai paradigma moderat dalam konstitusi. Paradigma moderat dalam konstitusi Indonesia menjadi landasan penting dalam membangun harmoni dan keberagaman. Indonesia sebagai negara demokrasi berbasis Pancasila tidak mengadopsi sistem negara bebas berbasis agama tertentu, tetapi menerapkan prinsip-prinsip moderasi yang memungkinkan kehidupan beragama dan bernegara berjalan seimbang. Jadi kesimpulannya, toleransi merupakan nilai fundamental yang penting untuk membangun keberagaman dan harmoni sosial di Indonesia. Peran NU dalam menjaga toleransi sangat strategis, dan paradigma moderat dalam konstitusi Indonesia menjadi landasan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis. Selanjutnya yaitu mengenai atau materi selanjutnya yaitu mengenai ekstremisme beragama dan ruang lingkupnya. Yaitu yang pertama mengenai pengertian ekstremisme. Ekstremisme diartikan sebagai tindakan yang melewati batas, khususnya dalam konteks agama. Dalam terminologi Islam, sikap ekstremisme disebut hulu, yaitu sikap berlebihan atau melampaui batas dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Nah, ada pun macam-macam sikap ekstremisme. Yang pertama yaitu ekstremisme dalam akidah. Yang kedua, ekstremisme dalam praktek agama. Adapun ciri-ciri kelompok ekstremisme. Yang pertama yaitu fanatik terhadap pandangan atau pribadi. Mereka sangat fanatik terhadap pandangan pribadi mereka sehingga menolak pendapat lain. Selanjutnya yaitu mempersulit orang lain. Mereka cenderung memaksa pendapat dan cara beribadah mereka kepada orang lain. Yang ketiga yaitu berprasangka buruk. Mereka cenderung berprasangka buruk terhadap kelompok lain. Yang keempat yaitu menafsirkan orang lain. Sikap ini dianggap sebagai bentuk ekstrim yang paling berbahaya karena dapat memicu kekerasan
dan konflik. Adapun beberapa penyebabnya, yaitu yang pertama faktor metodologi ilmiah, yang kedua faktor kejiwaan dan pendidikan, yang ketiga itu faktor sosial, ekonomi, politik, dan permasalahan dunia. Adapun ragam bentuk ekstremisme. Ekstremisme dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari ucapan kasar, terus tindakan kekerasan, hingga perasaan dan keyakinan yang ekstrim. Nah, jadi kesimpulannya, ekstremisme beragama merupakan ancaman serius bagi kehidupan bangsa dan bermasyarakat. Untuk mencegah berkembangnya sikap ekstrim, perlu dilakukan upaya untuk memahami ajaran agama secara moderat dan toleran. Nah, mungkin itu sekian materi yang bisa saya jelaskan tadi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.